Untuk memakai atau menggunakan sistem sikaptan ini atau sistem kepatuhan APD and hygiene-nya ini mudah sekali ya. Yang konfigurasinya paling banyak itu di bagian admin, karena admin yang mengkonfigurasi semua pengaturannya seperti menampilkan, menghapus, mengedit, melihat laporan segala macam. Sedangkan si user itu fungsinya untuk mengisi form saja, form hand hygiene-nya atau form APD-nya. Contohnya di sini saya akan masuk sebagai user dulu. User passwordnya 123 login. Nah, masuk akan menampilkan dua halaman seperti ini, yaitu form APD dan form hand hygiene-nya. Jika si user menekan atau klik tombol form APD-nya akan seperti ini. Nah, di sini form periode observasinya itu belum ada. Yang manage ini itu ada di halaman admin. Untuk menampilkan datanya ya, itu ada di halaman admin. Oh ya, sedikit lagi juga perbedaan untuk form APD dan form hand hygiene-nya itu di warnanya ya. Kalau untuk form APD itu warnanya di warna biru-biru seperti ini, sedangkan untuk hand hygiene-nya itu warna kuning-kuning seperti ini. Ini untuk membedakan saja, takutnya nanti ada salah masuk form gitu ya, karena kan untuk nama-namanya semuanya ini sama nih. Yang membedakannya itu warnanya. Oke, masuk lagi ke halaman admin untuk menampilkan si periode ini. Di sini saya akan masuk sebagai admin. Passwordnya 123. Dan untuk passwordnya ini bisa diubah ya, bisa dihapus juga, bisa. Itu ada di halaman admin. Oke, masuk. Nah, untuk halaman admin menampilkan maksudnya tampilannya seperti ini. Jadi kalau diklik halaman dashboard admin akan masuk ke dashboard admin, dan jika diklik form observasi mode user itu tampilannya sama seperti yang ada di halaman user seperti ini. Nah, yang bedanya saja itu ada di sini, tombol kembali ke admin. Semuanya sama karena si admin ini bisa mengisi formnya juga. Admin mempunyai full access. Yang bedanya saja tombol adminnya ini kembali. Kalau diklik tombol adminnya ini akan kembali ke halaman seperti ini. Oke, kita akan masuk ke halaman dashboard untuk mengisi form APD yang ada di halaman user. Nah, untuk kembali tekan saja di atas ini. Di sini datanya masih kosong ya, kecuali yang data cuci tangan. Cuci tangan ini ada datanya. Nah, untuk cara menghapus yang ini, data-data ini semuanya, caranya masuk ke data observasi. Semuanya ada di data observasi ya. Untuk menampilkan, untuk menghapus bagian ini semua ada di data observasi. Ini sistem kepatuhan APD. Nah, kepatuhan APD itu masuk di bagian sini dia. Form APD. Ini kan belum ada tampilannya ya. Belum ada data observasi. Di sini juga belum ada data observasi yang aktif. Jadi untuk mengaktifkannya, pilih bulan. Misalnya ini ya, bulan Januari, Desember aja lah. November. Sekarang kan sudah bulan November 2025. Nah, pilih ruangannya. Ruangannya kalau ingin mencentang semuanya ya berarti yang menampilkan semua apa yang dicentang berarti tampil di sini semuanya. Di sini kan centang. Nah, sudah ya. Ada 13 ruangan. Jika dipilih tambah periode, lalu oke. Sudah di sini periode November akan aktif semuanya. Dan di sini jika kembali dan dimasuk ke halaman form APD-nya, nah, akan tampil semua dia. Ini dia. Semua yang sudah dibuat, yang sudah diinput di data periode observasi APD itu akan masuk semuanya di sini. Seperti itu ya. Nah, untuk mengubah namanya misalnya di sini ya, ada kesalahan nama ruangan gitu kan. Bisa diubah. Klik di sini. Kelola ruangan. Nah, saya ingin mengubah nama ruangan IGD ini. Misalnya IGD Pandu Prayudi. Simpan. Nah, di sini di-refresh saja atau kembali atau logout, nanti akan berubah. Oh, maaf ya. Untuk periode yang sudah terbuat ya seperti ini, untuk periode yang sudah terbuat
tidak akan bisa diubah kecuali periodenya dihapus. Misalnya kayak gini ya kan. Ini kan kita sudah ubah namanya nih. Kita sudah mengubah namanya. Hapus. Sudah. Jadi kalau di refresh ini itu bakalan ikut terhapus juga dia. Nah, kan terhapus kan? Kan kita akan buat periode baru lagi dengan nama yang sudah kita ubah. Karena periode ini terhitung 1 bulan. Jadi untuk periode ini jangan dibuat seenaknya. Ah, saya mau buat lagi ini. Berarti nanti data laporannya itu akan terhapus semuanya. Jadi sangat hati-hati di bagian periode observasi ini. Kita tambahkan lagi. Oke. Nah, kita cek di sini. Kita refresh. Nah, namanya sudah terubah kan? Ya. IGD ruangan Pandu Prayudi. Seperti itu. Nah, untuk menonaktifkannya juga bisa. Misalnya, aduh kelebihan nih, ada kelebihan ruangan, saya ingin menonaktifkannya, bisa. Caranya misalnya di sini ya, kita akan menonaktifkan ruangan IGD Pandu Prayudi. Centang klik, nonaktifkan, iya. Sudah dinonaktifkan. Kembali lagi kita cek apakah sudah. Nah, ini kan sudah selesai. Periode 1 bulan sudah selesai. Jadi sekali lagi jangan dibuat seenaknya kayak ini langsung selesai aja, tekan-tekan, karena ini semuanya akan terimbas di laporan nantinya, laporannya. Jadi betul-betul selesai 1 bulan full, lalu buat periode baru. Kita cek di sini ya, IGD ruangan Pandu Prayudi, kita refresh. Nah, sudah hilang untuk IGD ruangan Pandu Prayudi. Seperti itu ya. Untuk menghapus ruangannya juga ada di sini. Misalnya saya ingin tambah ya, coba ya. Kita tambah. Ini tambah. Nanti di sini akan menambah ruangan ya, ini dia. Nanti tinggal dicentang saja misalnya di sini ya. Saya ingin selesaikan periode. Kita akan masuk ke periode Desember. Centang tambahkan periode. Masih ada periode observasi aktif. Masih ada periode aktif, tutup ya, kita tutup. Sudah. Kita refresh di sini. Nah, yang tampil hanya 3 karena periode maaf ya, tadi seharusnya di kita sini buatnya November. Desember sudah aktif kembali. Untuk yang Januari sudah selesai semuanya. Oke, ini untuk yang periode. Sama juga yang ada di cuci tangan. Nah, cuci tangan kan ini datanya masih ada semua ya, yang ini ya, cuci tangan. Nah, ini kan masih ada semua nih. Saya ingin hapus aja semuanya nih. Ingin buat periode baru, hapus, yes. Kita cek di cuci tangan. Nah, data cuci tangan terhapus. Oke, di sini juga saya akan hapus ya semuanya datanya, nanti buat aja sendiri. Ini juga jadi betul-betul kelihatan kosong. Oke, kosong. Oke, berikutnya yang form pengisian APD. Untuk form pengisian APD ini fungsinya ada di mana? Fungsinya, sabar, saya buat dulu satu. Kita buat satu dulu ya, karena ini. Nah, untuk pengisian form APD fungsinya ada di mana? Misalnya ya, di sini ada form APD. Itu yang tampil di bagian sini. Buka formnya. Nah, misalnya ruangan GD, yang tampil itu ada di sini. Hair cap, masker, gown, sarung tangan, bot, semuanya tampil di sini. Jadi jika ingin menampakkan formnya, berarti di sini tinggal masukin saja nama database-nya atau nama fieldnya. Di sini wajib diisi di sini. Kalau tidak nanti akan error. Misalnya makanan, lalu namanya juga harus sama ya, makanan, tambahkan. Oke, kita berhasil menambahkan satu di sini. Jika di refresh akan bertambah makanan juga. Oke, kita akan buat ya, seperti itu fungsinya untuk form. Kita simpan data, iya. Oke, data berhasil disimpan. Begitu juga yang di form cuci tangan. Begitu juga jadi form cuci tangan. Semuanya sama.
Kita coba buat datanya lagi kita akan coba buat data di cuci tangan. Kita masuk ke sini. Nah, ini dia ya. Semua yang tampil di form ini sebelum kontak, setelah tindakan, setelah terpapar, sebelum, itu semuanya ada di sini. Ini dia. Misalnya ini ya, tidak, ya, simpan. Data berhasil disimpan. Kayak itu ya. Jadi yang fungsi utama yang paling sangat berpengaruh itu di data observasi dengan pengisian form. Untuk laporan fungsinya hanya melihat saja. Misalnya laporan APD. Laporan APD bulan ini kita lihat di sini baru satu user ya, yaitu nama pegawainya ini maksudnya ini nama rekan yang dilaporkan. Oke, ruangan IGD statusnya masih 50%. Nama ruangannya jika ingin difilter juga bisa. November 2025. Tadi di ruangan apa ya? Kita cek tadi ruangan IGD. Filter tampilkan. Nah, kalau tidak sesuai misalnya laboratorium, maka datanya juga tidak akan menampilkan apa-apa. Begitu juga di cuci tangan. Untuk mengekspornya juga begitu sama, tinggal diekspor saja. Oh, ada kesalahan ya ini. Nanti saya perbaikan. Ekspornya seperti nanti akan tampil Excelnya nanti. Seperti itu. Untuk akun terdaftar di sini juga bisa dipakai ya akun terdaftar. Nah, ini kan user tadi. Admin juga di sini bisa dihapus. Misalnya saya ingin menghapus ini bisa. Ya, bisa hapus. Oh, ini masih error ya. Oke, nanti akan terhapus. Begitu juga di edit. Edit ini juga bisa mengedit password. Misalnya user lupa passwordnya, bisa dibantu, admin bisa bantu buat password baru gitu kan. Yang 123 segala macam ya gitu. Oke. Nah, di sini masih error. Tapi ini errornya bukan error sistem, tapi errornya hanya salah masuk link saja. Ini gampang. Nanti saya perbaiki secepatnya. Oke, seperti itu untuk pengaturan juga, pengaturan nonaktif, aktif. Nah, jadi kalau admin ingin membuat akun baru, ini aja, centang keduanya lalu simpan. Kita lihat hasilnya ya. Nanti akan menampilkan dua tombol seperti ini. Jika ingin user saja, berarti yang tampil si usernya saja. Jika tidak keduanya, maka yang tampil seperti ini. Kalau admin simpan, yang tampilnya akan seperti ini. Jadi di sini kita nonaktifkan saja keduanya. Atau kalau ingin tidak pengen ribet ya, si admin malas masukin datanya sesuatu, ya kasih link ini saja, biarkan mereka daftar mandiri gitu kan. Nah, akses ditolak karena saya udah matikan. Tinggal diisi saja lalu daftar, selesai. Oke, seperti itu untuk cara penggunaan sistem.